terima kasih kepada teman-teman ya Sport Gepri. Kalau pemain sepak bola luar negeri nih Pak, favorit Pak. Nah ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hari ini kita tim Sport Gepri berkunjung ke kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk bisa berdiskusi dan wawancara langsung dengan sosok tokoh olahraga Provinsi Kepulauan Riau yang pastinya sudah sangat familiar, yakni dengan Bapak Kepala Dinas Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Andes Mevri John MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Terima kasih Pak. Silakan duduk. Kesempatannya baik Pak. Oke. Alhamdulillah kita sekarang sudah bersama Bapak Kadispora Provinsi Kepulauan Riau, yakni Bapak Dr. Andes Mevri John MSI. Langsung saja Pak, mungkin dari poin pertanyaan kita yang pertama adalah dengan menghadapi situasi sekarang, virus COVID-19 atau virus Corona ini, Bapak selaku Kadispora Provinsi Kepulauan Riau, apa nih himbauan Bapak kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya jujur senang bisa berada di tengah teman-teman hari ini. Dan selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, saya menghimbau seluruh masyarakat ikuti protokol-protokol yang memang sudah diberikan oleh pemerintah. Bagaimana kita untuk mengantisipasi tidak mewabahnya virus COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya pola hidup sehat dengan makanan-makanan yang bergizi, terus dengan olahraga yang teratur. Mungkin olahraga silakan kita lakukan mungkin secara sendiri-sendiri, tidak secara massa atau rame-rame. Karena memang penyebaran virus COVID-19 ini akan lebih gampang kalau itu kita dalam keadaan bersama-sama atau massal. Jadi sekali lagi untuk itu kami himbau kepada seluruh masyarakat pola hidup sehat dengan cara berolahraga yang teratur seperti biasa-biasanya. Begini tuh. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana dengan program kerja Dispora sendiri Pak? Apakah ada kegiatan-kegiatan Dispora yang akhirnya dengan adanya wabah COVID-19 atau virus Corona ini akhirnya ditunda begitu Pak? Ya, jadi memang dampak negatif dari penyebaran virus COVID-19 ini tidak hanya kita rasakan dalam hal yang lebih besar lagi, tapi di dalam olahraga pun ada beberapa event-event yang memang sepertinya harus kita undur. Kemarin 3 hari yang lalu kita mendapat surat dari Kemenpora RI, yaitu tentang pengunduran jadwal Kejurnas PPLP sepak bola se-Indonesia yang tadinya akan kita buka pada tanggal 7 April. 7 April ya, kita buka pada tanggal 7 April, dan itu insya Allah akan hadir Bapak Kemenpora gitu. Tapi karena kerisauan mungkin beliau dan melihat ini akan ada 18 daerah yang akan hadir di Provinsi Kepulauan Riau, maka beliau minta kegiatan ini ditunda sampai tanggal yang ditentukan di kemudian hari. Dan terkait itu juga ada suatu kegiatan yang Pekan Olahraga Pelajar Daerah pun yang akan kita laksanakan pada bulan Juli nanti pun. Kemarin ya di Natuna kita mendapat surat dari Bupati Natuna langsung kalau bisa kegiatannya juga ditunda sampai tanggal yang ditentukan. Dan termasuk juga kegiatan-kegiatan diklat yang sedang kita laksanakan yang sifatnya kita mengumpulkan orang banyak, dan itu ada masa di sana, kita untuk coba meminimalisir dulu untuk supaya kegiatan-kegiatan ini kita tunda sampai betul-betul negara kita ini aman untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas. Pak, mungkin ada lagi satu kegiatan yang sangat mungkin menyedot perhatian masyarakat Pak, yang selama ini kita lihat langsung itu adalah partisipasi masyarakat cukup tinggi, yakni senam sehat bersama di gedung daerah Pak. Ini bagaimana Pak? Ya, jadi saya berterima kasih lah pada penggiat-penggiat olahraga di Provinsi Kepulauan Riau yang alhamdulillah BPS memberikan penilaian kita nomor 2 setelah DKI dengan tingkat partisipasi masyarakat itu 44% ya setelah DKI. Nah, artinya tingkat masyarakat yang umurnya di atas 5 tahun untuk melaksanakan kegiatan olahraga. Nah, jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman penggiat-penggiat olahraga. Iya, Sport Gepri, Pak. Iya, Sport Gepri yang sudah mencoba
menggaungkan kegiatan-kegiatan olahraga ini. Nah, saya berharap ke depan kerjasama seperti ini harus kita tumbuh kembangkan, karena memang jujur kita mengharap olahraga ini ke depan akan menjadi lifestyle gitu. Nah, olahraga ini harus menjadi gaya hidup, karena kalau kita mau sehat, caranya adalah dengan berolahraga. Selanjutnya Pak, tadi Bapak sudah singgung juga mengenai mengenai sepak bola nih Pak. Ya, jadi alhamdulillah stadion sepak bola kita, kebanggaan masyarakat Tanjung Pinang dan mungkin umumnya Provinsi Kepulauan Riau, alhamdulillah sudah kita lihat berdiri gagah Pak di Pulau Dompa. Jadi mungkin kalau boleh bertanya Pak, kapan kira-kira Pak launching dan kira-kira berapa kapasitas penonton, dan kalau nggak salah Pak, saya dapat juga isu yang berkembang sudah ada 3 nama nih Pak, 3 nama yang diusulkan, gimana Pak? Jadi sebetulnya kita akan launching itu tepat dengan pembukaan kejurnas PPLP sepak bola kemarin tanggal 7 besok, teman-teman. Jadi kita akan launching pada tanggal 7 itu dan akan diresmikan langsung oleh Bapak Menteri. Tapi karena sesuatu hal ada ya wabah ini, kita tunda dulu. Dan untuk nama, kita secara resmi sudah menyurati Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau, dan Ketua LAM sudah memberikan beberapa opsi nama kepada kita, dan insya Allah dalam waktu dekat ini nama tersebut akan langsung kita koordinasikan dengan Bapak Gubernur. Tinggal nanti Bapak Gubernur dari opsi itu mau pilih nama yang mana. Belum ada yang fix lah begitu Pak ya? Ya insya Allah secepatnya. Kalau mungkin untuk kapasitas stadion sendiri Pak, insya Allah kita berharap itu bisa 3.000-an. 3.000 penonton Pak, wah luar biasa. Saya pikir itu nanti insya Allah kita akan kembangkan di sisi baratnya lagi. Sisi barat. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya buat teman-teman Sport Kepri, yang perlu diketahui adalah Bapak Mefrizon ini, atau mungkin akrabnya dipanggil Pak Eri ya, gitu ya Pak ya. Kalau saya boleh bertanya nih Pak, tim sepak bola favorit Bapak untuk lokal karena kan Bapak sebagai pengurus Asprop PSSI Kepulauan Riau. Jadi tim sepak bola favorit Bapak untuk wilayah Kepulauan Riau saja dulu, yang lokal. Ya, sampai hari ini saya memang tetap memfavoritkan tim PPLP Provinsi Kepulauan Riau Pak ya, untuk yang lokal Pak. Bahkan kalau untuk yang sekarang bertanding di Liga Sofi Pak. Di Liga Sofi kalau yang terlalu favorit sih sepertinya tidak ada. Tapi saya berharap nanti akan ada tim dari Provinsi Kepulauan Riau yang sekarang masih berlaga di Liga 3. Ya mudah-mudahan nanti bisa. Itulah akan menjadi tim favorit saya bersama. Mudah-mudahan tim itu bisa promosi ke Liga 2 dan bahkan mungkin ke Liga 1. Selanjutnya Pak, untuk tim sepak bola luar negeri Pak. Ini dia yang saya punya tim favorit, Manchester City. Wah luar biasa. Mungkin kembali lagi Pak, mungkin karena Bapak juga sebagai pengurus Asosiasi PSSI Provinsi Kepulauan Riau, ada nggak Pak kira-kira pemain lokal Kepri yang memang mungkin bisa menjadi panutan untuk adik-adik yang di bawahnya mungkin situ Pak? Ya, nama 1 atau 2 nama gitu. Ya, jadi saya berharap dengan semaraknya sekarang kompetisi di mana-mana untuk sepak bola, jadi kita berharap Provinsi Kepulauan Riau ke depan tim sepak bolanya bisa berbicara di tingkat nasional, dan itu alhamdulillah kita sudah bisa buktikan dengan tim PPLP kita yang kemarin juga Piala Suratin kita kalah dengan Jatim Hadif Nati yang Jatim kebetulan setelah itu dia juara gitu. Nah, saya berharap setelah itu akan muncul pemain yang kita harapkan akan menjadi duta-duta sepak bola di Provinsi Kepulauan Riau, menjadi kebanggaan, dan saya yakin dan optimis gitu. Dan alhamdulillah secara pelan tapi pasti kemarin atlet kita juga dari PPLP sudah mewakili Indonesia di Asian School Games, ada 2 orang, dan itu saya pikir ke depan saya optimis kita akan berbicara lebih banyak di cabang olahraga sepak bola, dan khususnya juga dan umumnya juga cabang-cabang olahraga lain. Kalau pemain sepak bola luar negeri nih Pak, jadi tadi pemain lokalnya sudah, mungkin adik-adik di PPLP, kalau untuk pemain luar negerinya Pak, seperti apa Pak? Favorit Pak? Ya kalau pemain saya suka mungkin ke strikernya Manchester City ya,
atau gelandangnya juga De Bruyne, saya suka Aguero, saya juga suka. Kalau pelatih, saya suka Zidane. Zidane Pak ya. Berarti Bapak memang sangat mengikuti lah perkembangan dunia sepak bola khususnya. Selanjutnya Pak, tanggapan dan pesan Bapak lah nih kepada kita channel YouTube Sport Kepri ini ke depannya seperti apa Pak? Jelas saya apresiasi buat teman-teman channel YouTube Kepri, Sport YouTube Kepri. Insya Allah ke depan kita akan bersinergi, kita akan gaungkan kegiatan-kegiatan olahraga di provinsi yang kita cintai ini, sehingga provinsi yang kita cintai ini betul-betul tidak hanya dikenal di Provinsi Kepulauan Riau, tetapi dikenal di tingkat nasional, kalau kapan perlu bisa berkiprah di tingkat internasional. Sekali lagi terima kasih, dan insya Allah ini bukan yang pertama untuk kita. Setelah ini kita akan selalu bersinergi bersama-sama. Amin Pak, kita siap menunggu informasinya. Baru mungkin untuk teman-teman nih Pak, teman-teman Sport Kepri, agar bisa lebih dekat dengan Bapak, mungkin ada Instagramnya Pak. Pak, biar supaya mungkin teman-teman bisa memfollow gitu atau mengikuti perkembangan olahraga. Boleh, jadi kebetulan saya di media sosialnya juga aktif di Instagram, di Nama itu ya Pak? di Eri2737 ya. Silakan teman-teman mau follow saya pasti akan follow kembali. Karena sampai hari ini insya Allah itu wadah saya menyalurkan apa-apa yang saya lakukan. Insya Allah saya pikir tidak pribadi, mungkin ke depan kita harus punya media sosial diaspora yang bisa nanti akan mengembangkan beberapa kegiatan kita untuk dikenal di masyarakat. Mungkin begitu. Mungkin untuk selanjutnya nih Pak, mohon izin juga ke depan kemungkinan kalau atas izin Bapak kita juga akan berkunjung ke seluruh PPLP yang ada binaan Dispora Provinsi Kepulauan Riau. Kita akan bisa wawancara langsung dengan pemain, wawancara langsung dengan pelatih, agar supaya masyarakat atau insan olahraga di Kepulauan Riau ini bisa mengetahui atletnya siapa, pelatihnya siapa. Dan ini juga sekarang karena memang era digital, mudah-mudahan ini juga menjadikan semangat buat atlet dan pelatih untuk bisa berprestasi, membawa nama baik Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya mungkin Pak, ke depan, karena ini memang yang paling sangat banyak ditanyakan Pak, tolonglah Sport Kepri untuk mereview stadion sepak bola yang ada di Dompa Pak. Jadi tidak semua masyarakat Kepri ini bisa hadir, bisa melihat langsung seperti yang dari Batam, dari Bintan, Tanjung Pinang, dan tidak semua bisa hadir. Jadi mungkin dengan kita atas izin Bapak kita bisa review, paling tidak bisa menginformasikan bahwasanya kita sekarang sudah punya stadion yang berstandar nasional bahkan internasional mungkin menurut saya. Gitu. Dan tadi juga Bapak sudah sampaikan bahwasanya kami dapat izin untuk meliput kegiatan-kegiatan Dispora, dan ini sangat terima kasih sekali Pak atas kepercayaannya, dan saya berharap juga seperti yang Bapak sampaikan adalah ini menjadi langkah awal sinergi kita, dan mungkin teman-teman ini adalah video pertama kita langsung dengan Bapak Kadispora Provinsi Kepulauan Riau. Harapannya mungkin ini bisa menjadi sebuah wadah media informasi digital kepada masyarakat umum. Mungkin itu saja Pak. Ya, Atau closing statement Pak. Jadi tadi saya sebetulnya ingin menyampaikan, saya pikir tidak cukup hanya dengan kita bertemu hari ini. Alangkah lebih indahnya kita punya PPLP. Sebetulnya saya mau menawarkan tadi dengan teman-teman Sport Kepri, bagaimana kita akan show ke beberapa cabang-cabang olahraga. Dan kebetulan saya dipercayakan oleh PONI Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun ini menjadi Ketua Satgas penanganan PON Provinsi Kepulauan Riau menuju Papua 2020 nantinya. Saya pikir yang lebih besarnya nanti kita akan lihat beberapa, alhamdulillah sudah ada 15 cabang olahraga yang insya Allah akan berlaga di PON nanti. Kita akan coba melihat persiapan-persiapan kita dari dekat untuk menuju PON nanti. Jadi mungkin berarti ini secara tidak langsung mungkin memberikan sinyal sebenarnya teman-teman, selain PPLP dan kemungkinan juga PON dan persiapan tim PON Kepri, dan mungkin Pak kalau saya berharap mungkin pengen ketemu dengan Ketua KONI Kepri Pak. Sekaligus kita pengen tanya langsung dengan beliau persiapan tentang kontingen Provinsi Kepulauan Riau untuk menghadapi PON 2020 di Papua. Pasti
Saya jamin, insya Allah kita akan ajak Ketua Poni Kepri. Kalau perlu kita akan bersilaturahmi dengan Bapak Gubernur langsung nanti terkait dengan kegiatan olahraga lah umumnya gitu. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman Kepri Sport yang hari ini sudah langsung hadir ke kantor. Apresiasi dan insya Allah saya pikir ini bukan yang pertama. Setelah ini ada kegiatan-kegiatan akan kita sinergikan. Dan satu kata buat saya, tidak ada kata kalau kita mau sehat, maka kata kuncinya harus berolahraga. Harus berolahraga, itu kuncinya. Mungkin terakhir Pak, mohon juga kita sampaikan Pak bersama-sama, tolong di subscribe, like, and share gitu Pak. Mungkin dari Bapak langsung lah mungkin Pak. Teman-teman Sport Kepri, jangan lupa subscribe dan like and share. Karena dengan demikian kita akan bisa menggaungkan olahraga di Provinsi Kepulauan Riau. Sukses selalu.